sama-sama gede soalnya. Oke. Selamat sore semua buat rekan-rekan media. Hari ini alhamdulillah puji Tuhan klien kami dari kantor hukum Leo Naga. Di sini ada pengacara, ada Arnold Sinaga, ya, Sandro Manurung, Leo Situmorang sarjana hukum, sama Bagariang, sama ini dan lain-lainnya ada juga. Lia juga keadaannya juga sehat walafiat. Tadi pemeriksaan pertanyaan ada 17 pertanyaan. Ya. Hari ini apa yang disangkakan orang, banyak orang di luar bilang Lia tersangka bakal ditahan. Tapi ternyatanya alhamdulillah puji Tuhan pemeriksaan hari ini berjalan dengan lancar. Lia masih bisa pulang ke rumah dengan sehat. Kurang lebih seperti itu. Kalian tadi gimana dulu? Apa itu? Di dalam gimana proses pemeriksaannya? Pertanyaan jadi sama kayak sebelumnya sih, pertanyaannya masih sama seputar itu dan ya sama kronologinya gitu aja sih tadi tuh. Tapi kalau dibilang takut ya enggak, karena aku selalu kooperatif, aku nggak kemana-mana, jadi kapanpun aku dipanggil sebagai apapun ya aku akan datang sebagai warga negara yang baik gitu. Aku nggak melarikan diri, aku nggak kemana-mana. Dan saya punya kuasa hukum yang alhamdulillah cukup kooperatif juga. Dia begini, dia begitu. Pengacara kaleng-kaleng. Bukan pengacara kaleng-kaleng. Jadi maksudnya ya Lia percayalah sama Bang Leo dan dukungan teman-teman FBI. Jadi alhamdulillah sampai detik ini ya baik-baik saja. Ya, untuk yang hari ini kita kan kemarin hari ini ada 19 pemeriksaan. Untuk penambahannya ada 3 penambahan. Tentunya tadi kita membawa bukti-bukti, tentunya kita verifikasi tentang video-video yang mengakibatkan sebagai Lia sebagai tersangka. Yang kedua juga tadi kita memberikan saksi yang meringankan untuk Lia. Tentunya kita berharap nanti yang kita sampaikan kemarin supaya ini nanti bisa dipertimbangkan. Mudah-mudahan dari konstruksi hukum yang kita sampaikan tadi ke penyidik dan juga tadi pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab dan bukti-bukti, kita berharap ini proses ini bisa diberhentikan seperti itu. Kembali ya. Kalau bilang sakit enggak gitu, cuma semalam itu habis keramas sama sholat jadi memohon petunjuk lah ya, karena kan hari ini mau menghadiri persidangan lagi gitu. Pemeriksaan lagi. Jadi ya berdoa lah. Jadi pas keramas jam berapa ya Mak Eka, di rumah Mak Eka tuh langsung habis itu langsung kayak flu gitu. Aduh nanti mudah-mudahan besok sembuh. Makanya tuh sebelum mata juga pada copot, makanya pakai kacamata. Nangis gak tuh Bapak berdoanya semalam memohonnya? Ya, doa nangis biasa ya. Kalau doa nangis diomongin tuh jadi nggak diijabah dong doanya dong. Ya. Berdoa aja sih, mudah-mudahan sih semuanya lancar karena memang dari awal kan dia nggak ada niat mau menjatuhkan nama baik seseorang. Bang, kalian sendiri ini kan juga sekarang kan udah pemeriksaan yang pertama kali sebagai tersangka ya. Ada komunikasi nggak dengan pihak Syahrini? Ya, jadi memang kami kantor hukum kemarin juga kita kan sudah wawancara ya. Kami selalu terbuka ya untuk mediasi terhadap pelapor ya. Kami juga lihat sendiri juga memang kalau memang ada tersangka lain juga yang men-share daripada video-video ini dan sangkaan itu bukan kepada klien kami Lia Ladista. Jadi karena satu perkara mungkin harus disamakan semua tersangka karena satu LP dia. Jadi setelah Mbak Lia Ladista mendengar tadi apa pertanyaan di dalam pemeriksaan, Mbak Lia baru yakin, oh gue nggak ada salah dan memang gue nggak ada tujuan untuk menyerang seseorang, mendiskreditkan nama seseorang dan menyebut nama seseorang. Baik itu yang Pak Haji mana? Pak Haji banyak. Baik itu yang namanya Inces mana? Anak kecil juga udah dipanggil Inces sekarang. Banyak Inces di Jakarta ini. karena kecantikan, Inces karena kecantikan. Mungkin karena centil juga ada. Jadi Mbak Lia pun sering dipanggil temannya Inces. Lalu Nggak pantas banget gue. jadi kenapa Mbak Lia itu bisa segar seperti ini? Karena dia tidak mengerti hukum sehingga memakai kuasa hukum gitu. Tapi Mbak Lia ada rasa khawatir kan Awalnya aja. lawannya kan ini sangat pengaruh ya. Seperti apa dari Mbak Lia? Siapapun lawannya, kalau kita memang merasa nggak bersalah dan nggak berniat, ya insya Allah kita jalani aja gitu. Karena di sini kan aku sih selalu memberikan keterangan itu nggak pernah
gonta-ganti keterangan, nggak pernah berubah keterangan. Memang dari awal seperti itu, ya aku ceritakan seperti itu gitu sih. Siapapun lawannya sih aku mah Allahu alam lah ya, kita jalani aja bismillah. Dengan adanya kasus ini berpengaruh nggak sama kerjaan Mulia sendiri kayak job apa? Pandemi sih nggak ada ngaruhnya. Makanya kalau bilang mau pansos, mau apa, belum ada itu, belum ada album karena yang satu lagi hamil, jadi nggak ada keuntungan apapun yang aku dapetin. Yang ada itu stres keluarga aku. Akunya sih alhamdulillah karena entertain memang beginilah ya, entertain memang. Dan aku berharap aja mudah-mudahan ya ada hikmah lah dibalik semua ini. Bukankah ada pelangi setelah hujan? Mudah-mudahan pelanginya datang secepat mungkin. Nah, Amin. dan saya tambahin sedikit ya. Mudah-mudahan dengan hasil hari ini kami lihat sendiri tidak ditahan, ya selalu terbuka lah untuk kuasa hukum ataupun pelapor untuk bagaimana kita mencari win-win solusi yang terbaik ya. Kalau masalah bicara penahanan sampai saat ini klien kami kalian lihat sendiri ya, hari ini bisa pulang, tapi mudah-mudahan kedepannya juga dengan kita seperti ini bisa kembali lagi harmonis ya hubungan antara pelapor dan terlapor ya deh ya. Harmonis Ya, tapi karena nggak kenal. Ya karena memang tak ada keuntungan di dalam perkara ini, kurang lebih seperti itu. Mbak Lia, seandainya pihak pelapor ingin Mbak Lia meminta maaf di depan umum, apakah akan dilakukan oleh Mbak Lia? Salah satu syarat. Bang Leo? Ya sekarang begini kan dari awal kan saya bilang di sini kan permasalahan ini kan tidak ada yang perlu dilebih-lebihkan. Kalau memang harus meminta maaf, apa salahnya sih? Orang kita aja sering minta maaf sama Tuhan kalau melakukan kesalahan. Gak apa-apa, yang penting permasalahan ini selesai ya. Maaf. Masalah minta maaf itu bukan berarti seorang Lia yang penyanyi dangdut yang terkenal dengan meminta maaf pamornya turun, enggak. Kami juga sebagai kuasa hukum di sini bersifat kalau memang Lia harus minta maaf, ya kami minta maaf, nggak ada masalah gitu loh. Bukan berarti kami juga kuasa hukum juga di sini jadi turun kagak. Intinya ya selagi sama-sama ya musisi ataupun seni ya ini kan pasti ketemu lagi dalam panggung yang sama ya, jangan sampai ini menjadi polemik ke depannya, kurang lebih seperti itu. Kalau kalian pribadi sendiri gimana maksudnya berkenan ya Wak? Berkenan untuk minta maaf di depan Kalau memang media. diharuskan ya nggak apa-apa. Kalau memang karena kan begini, kayak kita berstatement, kita memberikan jawaban, ternyata jawaban itu orang yang nggak terima. Lu harus minta maaf sama gue minta maaf. Karena sehari-hari pun sama Mak Eka, sama semua orang, aku minta tolong pun kayak, Mak minta tolong dong, maaf ya Mak, tolong ini dong, selalu gitu. Jadi kalau apalagi ini udah merana publik, udah kerana publik yang semua orang itu bisa mengakses dari sosmed, ya nggak masalah. Aku nggak akan ngerasa harga diri aku pribadi turun, aku nggak ngerasa akan dipermalukan ya. Aku tetap minta maaf karena mungkin statement aku sebagai manusia biasa, sebagai orang yang berbicara ternyata menyelukai hati seseorang, ya nggak masalah. Ya. Kalian sendiri ada penyesalan nggak sih dengan statement itu akhirnya jadi panjang? Oh jangan, di sini tidak ada bicara penyesalan ya. Ingat ya, klien kami di sini tidak ada bicara penyesalan. menjawab. Iya, Saya hanya menjawab. Jadi spontan. Jadi Kalau penyesalan ya, kalau penyesalan kan berarti memang aku menyudutkan orang terus Iya. dia nyesel deh tadi. sengaja, Gitu. sengaja menyerang ya. Jadi tidak ada di sini penyesalan. Memang itu kan antara masalah di taksu aja. Ada pertanyaan, ada jawaban. Jadi saya ingatkan sekali lagi ya teman-teman media ya. Di sini klien kami tidak ada penyesalan ya. Karena itu acaranya spontan saja. Tapi kalaupun memang harus tadi pertanyaan dari Ada yang teman-teman, perlu tahu. apakah Lia mau nggak kalau meminta maaf? Nggak ada masalah. Tapi kalau bicara penyesalan saya ingatkan, tidak ada penyesalan di sini ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi lebih berhati-hati untuk menjawab pertanyaan ya Mbak ya? Ya. Terus Lebih itu. berhati-hati menjawab pertanyaan karena kadang-kadang itu sebenarnya aku tuh dari dulu paling dekat sama media ya, termasuk media yang sekarang ini menaikkan aku kemarin sampai jadi kasus ya. Itu kan jadi aku berbicara itu seperti kayak teman gitu. Nah, jadi kalau dibilang hati-hati nanti aku dibilang ih sombong nggak mau diwawancara. Nanti kalau diwawancara ngomongnya kelisa banget, nggak apa ya kayak kok gini sih jawabannya nggak nyambung banget. Jadi suka bingung. Jadi sekarang kalau ada wartawan yang wawancara tuh aku trauma. Aku trauma nanti aku wawancaranya memberikan statementnya apa nanti jadinya malah kadang keluarnya beda. Kemarin nih yang pemanggilan pertama di sini nih. Keluarnya udah beda lagi, keluar beritanya udah beda lagi. Makanya aku nggak pernah membuka sosmed. Aku habis upload udah keluar, nggak mau lockout lagi. Karena berita yang kalian, bukan aku nggak nyalain semuanya ya, tapi ada beberapa yang ngasih judul itu memojokkan aku banget gitu loh. Jadi kayak lihat tersangka bla bla bla, Lia menuduh ini. Jadi aku agak sebenarnya agak trauma sih sama media itu. Aku agak trauma sebenarnya sedikit. Tapi kalau udah di panggung goyang nggak akan trauma sih.
Aku lama nggak, soalnya lama nggak, udah hampir 6 bulan ini nggak manggung. Jadi kayak kaku semua. Yang pasti tadi pemeriksaannya kan penambahan dari jawaban yang 2 itu. Poin 2 itu ditambahin bahwasanya secara khusus disampaikan sama Balia bahwasanya tidak ada niatan dan tidak ada upload data. Seperti itu. Jadi ini kita hasil dari pemeriksaan kemarin, penambahan daripada pemeriksaan ada 2 ditambahin, dan tadi sudah kita tegaskan tidak ada niat, dan juga kita sudah menghadirkan saksi tadi, saksi kepada penyidik bahwasanya bagaimana seorang dia, bagaimana kehidupannya sehari-hari, apakah dia pernah bermasalah atau tidak, sudah ada. Dan juga kita tadi sudah verifikasi mengenai video-video yang mana yang membuat dia jadi tersangka seperti itu. Jadi kita tetap yang pasti sekarang tidak ditahan karena dia adalah kooperatif untuk melaksanakan proses hukum seperti itu. Oke, agenda selanjutnya mungkin Bang atau apalagi nih next? Kita akan tunggu. Kita akan menunggu. Ini kan tentunya kita sampaikan, ini kan tidak wajib untuk atau tidak langsung masuk ke pengadilan. Ini kita sudah memberikan namanya saksi adecat dari kita. Tentunya mudah-mudahan nanti pihak kepolisian bisa mempertimbangkan dari jawaban kita, bukti-bukti sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan ini nanti kita menginginkan karena ini pasal 310, 311 prosesnya selesai seperti itu. Jadi kita lagi menunggu, tentunya kan hak kita untuk memberikan bukti-bukti. Ini juga tidak serta-merta wajib langsung ke pengadilan. Kita berharap ini di tingkat kepolisian setelah kita diperiksa tadi, kita kasih klarifikasi, terus kita kasih bukti-bukti, semoga ini selesai di tingkat kepolisian. Dan kita berharap kepolisian, kita percaya dengan promoternya seperti itu. Berarti artinya menunggu hasil keputusan dari pemeriksaan hari ini seperti itu Bang? Atau seperti apa? Ya nanti kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu, kita kan sudah kasih ini. Nanti mudah-mudahan semuanya kan nanti dipertimbangkan sama penyidik. Mudah-mudahan ini bisa diberhentikan. Mudah-mudahan dengan kita memberikan bukti-bukti sama tadi saksi-saksi kita di BAP tadi, saksi-saksi dari kita, mudah-mudahan ini bisa selesai di tingkat kepolisian seperti itu. Terakhir Mbak Lia, mungkin prosesnya masih berjalan. Artinya tadi pengacara juga mengatakan masih menunggu proses hasil dari pemeriksaan hari ini untuk pihak penyidik. Siap nggak sih Pak seandainya mungkin damai atau mohon maaf harus ditahan? Mbak Lia sendiri bagaimana kesiapannya untuk menghadapi kasus ini? Aku punya, bismillah, aku punya lawyer terbaik, aku punya tim terbaik FBA, jadi iya Bang, biar lihat dulu Bang, lanjut Mbak. Ya, aku punya lawyer terbaik. Ya terus. Bismillah, aku punya lawyer terbaik, aku punya tim terbaik. Jadi kalau untuk kesiapan, insya Allah aku siap karena aku sih merasa aku nggak bersalah gitu ya. Jadi dan aku berharap juga ini hukum ini berjalan sesuai dengan prosedurnya gitu ya, sesuai dengan apa ya, kayak ya harus berjalan seperti ini ya kita jalanin karena aku juga nggak kemana-mana. Yang pasti kan penahanan itu kan ada syarat-syaratnya pasal 21. Tentunya kan negara kita negara hukum, pasal 1 ayat 3. Jadi kan dia akan kooperatif, tidak melarikan diri. Dan juga kan banyak. Jadi intinya ini kita berdasarkan hukum aja menjawabnya, bahwasanya dia kooperatif dan siap kapanpun dipanggil oleh pihak kepolisian. Seperti itu. Mbak Lia ini kan secara nggak langsung mencemarkan nama baik Mbak Lia sendiri. Apakah nanti ke depan akan berencana melaporkan balik atau gimana sih? Nanti kita lihat. Aku mah yang penting ini selesai dulu gitu, yang penting ini selesai dulu. Tapi selesai satu dulu nih. Iya, selesai satu dulu. Nanti kita lihatlah ke depannya, mudah-mudahan yang terbaik dari semua karena kan apalagi di musim kayak gini tuh apa ya, kayak mencari hal-hal yang menjalani hal-hal kayak gini tuh capek gitu loh, capek mundar mandirnya, capek pikiran, capek semuanya gitu. Jadi ya mudah-mudahan cukup pandemi aja yang bikin dompet kita capek. Berarti ini gitu? Enggak tahu aku malah Pak Haji ini, maksudnya aku tuh nggak ada konfirmasi dari siapapun. Aku cuma komunikasi sama jadi gini, sama tim. kalau tadi kan kita sudah jawab pertanyaannya dari verifikasi tadi. Yang pertama, ini Pak Hajinya siapa? Yang kedua, Inces ini siapa? Tentunya klien kita sudah jawab, Pak Haji itu banyak di Indonesia dan di dunia. Yang kedua, Inces ini beberapa artis juga banyak gelarnya Inces juga, cuma satu yang terkenal kan seperti itu. Jadi ini perlu kosakata ini memang harus tuntas. Jadi ini tadi sudah kita sampaikan apa yang menjadi dasar-dasar hukumnya sebagai tersangka seperti itu. Jadi kalau mengenai Pak Haji yang mana kita juga bingung. Ya, Pak Haji kan tim korban katanya. Jadi kalau tadi kita sampaikan di penyidikan bahwa tim korban, masa kita nggak bisa jadi tim korban kan seperti itu. Apalagi kan korban itu kan biasanya dia yang dirugikan kan seperti itu. Tim korban yang mana kan tidak ada disampaikan seperti itu. Jadi intinya tadi sudah diverifikasi,
dan memang Pak Haji ini tidak ada seperti itu, belum bisa kita sampaikan seperti itu. Oke.